Semangat inovasi. Ya, kita bertemu di submodul mengenai big data sebagai strategi. Kenapa nih kita bahas khusus gitu ya? Sebagai big data, sebagai salah satu komponen industri 4.0, tidak hanya kecanggihan dan kerumitan teknologi dari big data, tetapi perannya dalam industri 4.0 adalah ketika sebuah organisasi memiliki kemampuan big data, maka dia seperti memiliki amunisi. Nah, amunisi ini dipakai untuk menyusun strategi, memenangkan persaingan, memenangkan kompetisi, bahkan mengalahkan musuh. Nah, dalam konteks ini, untuk bisa mengalahkan itu, kita tidak berperang. Ya, tidak seperti Infinity War, ya, gitu ya. Tetapi yang kita lakukan adalah kita memenangkan persaingan, memenangkan kompetisi itu dengan 3 kekuatan dari big data. Yang pertama, insight. Insight ini adalah kita tahu benar apa yang ada di benak musuh kita atau kompetitor kita. Kita one step further mengetahui strategi yang mereka buat, sehingga kita bisa mengantisipasi. Mungkin teman-teman ingat ya permainan catur. Ketika kita bisa mengamati langkah lawan kita, kita bisa memprediksi langkah berikutnya apa. Dan pada saat itulah kita kemudian melangkah dengan cara yang lebih strategis agar bisa memenangkan pertandingan tersebut. Itulah insight. Atau dalam bahasa yang lebih mudah, insight adalah ketika kita membaca sesuatu report atau informasi, kita tergerak melakukan sesuatu, melakukan respon terhadap informasi itu. Itu adalah insight. Dalam kacamata pembuatnya, berarti kita dipancing atau dirangsang untuk kemudian bereaksi terhadap informasi tersebut. Nah, kita bisa melihat itu sekarang ada di mana-mana. Di platform e-commerce, kita kadang ter-trigger dengan diskon. Itu insight. Kalau kita pakai aplikasi mobilitas, ya, mobilitas makanan atau mobilitas penumpang, kita juga kadang ter-trigger dengan diskon, dengan top up giveaway dan lain sebagainya. Itulah insight. Ya. Tapi jauh lebih serius lagi, insight itu adalah pengetahuan yang memang dibangun dan dibuat tadi agar kita bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Itu kekuatan big data. Yang kedua, dengan cara semacam itu, dan apabila itu terjadi terus-menerus, seiring berjalannya dan seiring hidupnya organisasi, apa kira-kira yang terjadi? Maka perusahaan atau organisasi itu akan dengan sangat mudah melakukan pengambilan keputusan atau menentukan langkah-langkah strategis berikutnya. Itu poinnya sebenarnya. Kita bisa melihat di negara kita misalnya atau mungkin di organisasi yang kita ikuti, seringkali keputusan pemimpin itu tidak didasarkan dengan data, hanya bermain insting atau copy paste dari program sebelumnya. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa belum ada data driven atau data leadership kalau dalam bahasa yang lebih spesifik. Tetapi dalam konteks ini, decision making adalah kita bisa mengambil keputusan dengan lebih baik dan lebih tepat yang memaksimalkan resource saat ini yang kita punya dan meminimalisir risiko yang akan kita hadapi dengan data. Apabila ini menjadi kebiasaan terus-menerus dan bisa dilaksanakan, otomatis kita akan melakukan semua itu dengan proses automation. Nah, proses automation akan tercipta dengan big data. Tiga strategi ini, insight, decision making, dan proses automation, itulah big data sebagai strategi. Jadi rekan-rekan, bayangkan kalau kalian sudah menyelesaikan mata kuliah ini dengan baik, atau pelajaran ini dengan baik, maka kalian akan dibentuk sebagai seorang strategic person bagi organisasi kalian atau tempat kalian nanti bernaung. Kalian akan menjadi orang-orang yang bisa merangkai insight, membantu pimpinan untuk menghasilkan decision making, dan kemudian melakukannya secara otomatis, sehingga tidak ada human error, dan kecepatan menjadi salah satu yang kalian bisa tawarkan. Itu kuncinya. Bahkan ketika kita bisa menguasai tiga hal itu, sangat tidak mustahil kalian yang akan menjadi championnya atau menjadi future leader dari organisasi tersebut. Semoga pembahasan mengenai big data tentang teknologi,
metode dan strategi ini membuka pikiran kita bahwa big data adalah sesuatu yang sangat potensial dan sangat penting di masa kini dan masa yang akan datang. Kita akan bertemu di modul berikutnya. Semangat inovasi!